Perang Dunia Pertama adalah konflik dengan skala dan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang ini tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di balik layar, di mana pengumpulan intelijen dan operasi rahasia memainkan peran yang sangat penting. Dari parit-parit front barat hingga kota-kota negara netral yang ramai, perang tersembunyi berkecamuk. Kedua belah pihak menggunakan jaringan mata-mata, pemecah kode, dan agen rahasia yang luas. Misi mereka mengungkap rencana musuh, menyebarkan disinformasi, dan menyabotase upaya perang musuh. Salah satu contoh paling terkenal dari pekerjaan intelijen selama Perang Dunia II adalah penyadapan dan pemecahan kode telegram Zimmerman. Pada tahun 1911, intelijen Inggris mencegat pesan berkode dari Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann, kepada Duta Besar Jerman di Meksiko. Telegram itu mengusulkan aliansi rahasia antara Jerman dan Meksiko. Jerman berjanji untuk membantu Meksiko merebut kembali wilayah yang hilang dari Amerika Serikat. Publikasi telegram tersebut menyebabkan kemarahan di Amerika Serikat dan membantu mengayunkan opini publik untuk mendukung bergabung dengan perang di pihak sekutu. Telegram Zimmerman adalah kudeta intelijen besar bagi sekutu. Ini menunjukkan pentingnya pemecahan kode dan intelijen sinyal di masa perang. Aspek kunci lain dari perang rahasia adalah penggunaan spionase. Kedua belah pihak mengerahkan mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan musuh, benteng, dan moral. Mata-mata menggunakan berbagai metode untuk berkomunikasi dengan pawang mereka. Ini termasuk tinta yang tidak terlihat, pesan berkode, dan pertemuan rahasia. Pekerjaan mata-mata ini berbahaya. Tertangkap sering kali berarti penjara atau bahkan kematian. Sementara front barat terkunci dalam kebuntuan yang berdarah, front timur adalah urusan yang lebih cair. Di sini, intelijen memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi Jerman. Petugas intelijen Jerman, dibantu oleh kemampuan pemecahan kode mereka yang unggul, mampu menguraikan komunikasi militer Rusia. Ini memberi Jerman keuntungan yang signifikan dalam merencanakan dan melaksanakan serangan mereka. Salah satu contohnya adalah pertempuran Tannenberg pada bulan Agustus 1914. Intersepsi intelijen Jerman mengungkapkan bahwa tentara pertama dan kedua Rusia maju secara terpisah dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Jerman di bawah komando Jenderal Paul von Hindenburg dan Erich Ludendorff mampu memanfaatkan intelijen ini. Mereka memusatkan pasukan mereka dan secara meyakinkan mengalahkan tentara kedua Rusia. Pertempuran Tannenberg adalah kemenangan besar bagi Jerman dan menetapkan Hindenburg dan Ludendorff sebagai pahlawan perang. Keberhasilan intelijen Jerman di front timur tidak terbatas pada pemecahan kode. Agen-agen Jerman juga memainkan peran kunci dalam mengobarkan kerusuhan dan revolusi di Rusia. Salah satu agen yang paling terkenal adalah Vladimir Lenin. Lenin, seorang revolusioner Bolshevik, telah hidup di pengasingan di Swiss. Pada bulan April 1917, Jerman mengatur perjalanan Lenin yang aman kembali ke Rusia. Mereka berharap bahwa kembalinya Lenin akan mengacaukan Rusia dan memaksa mereka keluar dari perang. Imajinasi populer tentang spionase Perang Dunia I seringkali dipenuhi dengan mata-mata wanita yang glamor seperti Matahari. Matahari, seorang penari eksotis Belanda, dituduh memata-matai Jerman dan dieksekusi oleh Prancis pada tahun 1911. Sementara kisahnya tentu menarik, realitas aktivitas spionasenya kurang jelas. Sejarawan terus memperdebatkan apakah dia adalah mata-mata Jerman, agen ganda, atau hanya seorang wanita tak berdosa yang terperangkap dalam paranoia perang. Kisah Matahari menyoroti fakta bahwa spionase tidak selalu merupakan profesi yang glamor atau efektif. Untuk setiap operasi intelijen yang berhasil, ada banyak operasi lain yang gagal menghasilkan informasi yang berguna. Pekerjaan petugas intelijen seringkali membosankan dan membuat frustrasi, melibatkan waktu berjam-jam untuk mempelajari pesan-pesan yang disadap, merekrut dan mengelola agen, dan mencoba memisahkan fakta dari fiksi di dunia yang dibanjiri rumor dan disinformasi. Terlepas dari tantangannya, intelijen memainkan peran penting dalam membentuk jalannya Perang Dunia I. Dari pemecahan kode telegram Zimmerman hingga keberhasilan intelijen Jerman di front timur, perang rahasia memiliki dampak yang besar pada hasil konflik. Perang Dunia Pertama menandai titik balik dalam sejarah intelijen. Perang menunjukkan semakin pentingnya pemecahan kode,
intelijen sinyal dan spionase dalam peperangan modern. Itu juga menyebabkan pembentukan badan intelijen baru dan perluasan yang sudah ada. Setelah perang, negara-negara di seluruh dunia mulai berinvestasi besar-besaran dalam kemampuan intelijen mereka. Pelajaran yang dipetik selama Perang Dunia IV akan berdampak lama pada cara perang dilancarkan di abad ke-20. Perang rahasia, yang dilancarkan dalam bayang-bayang oleh mata-mata, pemecah kode dan agen rahasia, akan terus memainkan peran penting dalam membentuk jalannya sejarah. Dari Perang Dunia Kedua hingga Perang Dingin dan seterusnya, intelijen akan tetap menjadi alat penting kenegaraan. Perang Dunia Pertama menjadi pengingat nyata bahwa bahkan di era kemajuan teknologi, perang seringkali dimenangkan dan dikalahkan tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam bayang-bayang.